Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Ros. Lalu As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gitu ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, itu lagu Ros ya. Lagu-lagu Al-Quran itu sebenarnya dari Turki, dari Mesir gitu kan. Itu diambil nih gaya Turki, diakomodir. Akhirnya menjadi lagu-lagu Al-Quran yang disepakati oleh para qori. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Bahlul Masail, di mana kita akan keluar dari kebahlulan kita melalui Al-Quran dengan metode khatam. Nah, di depan saya ini tetap ada Ustaz Abdul Latif selaku founder khatam, dan Kang Asep Hairogani selaku expert di bidang psikologi. Nah, gitu ya. Sekarang kita akan bahas tentang irama. Kang Asep gimana? Ya, jadi ini menarik nih ya. Karena juga seperti bahasan-bahasan sebelumnya adalah bahwa orang seringkali adalah awalnya yang terhafal, yang tercantel itu adalah nadanya. Atau irama tadi ya, nada atau irama tadi. Jadi karena nada irama terasosiasi dengan lirik, maka kemudian orang hafal. Misalnya saya la 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 wujud kidam bakom walafatulil hawadisi kiamu binafsi. Orang, tapi coba orang nggak ada yang ngapalin wujud kidam bakom, nggak ada gitu ya. Makanya kenapa ada nadom, kenapa misalnya saja ada alfiyah gitu ya, dalam alfiyah itu kan dalam bentuk syair gitu ya kan, ada irama, ada rima gitu ya. Nah, jadi bahwa pengaruh rima itu menjadi penting, pengaruh nada itu penting. Nah, saya justru tertarik nih. Ini khatam ya, di khatam ini nih ya. Di aplikasi khatam ini. Ya, itu saya justru tertarik dengan nadanya. Nah, cuman saya sebelum itu saya nanya dulu nih. Ini Ustadz dulu nih pada waktu di As-Siddiqiyah, pada waktu pesantren ke Kiai Haji Nur ya. Itu memang ada itu pelajaran-pelajaran qiraah dikhususkan gitu untuk seluruh santri. Pada waktu itu. Untuk seluruh santri sih enggak ya, karena di sana itu kita diklasifikasi kayak UKM lah ya. UKM. Apa itu UKM tuh? Unit kegiatan mahasiswa, tapi ini unit kegiatan santri UKS ya? Ekstrakurikuler kayak gitu ya. Ekstrakurikuler. Jadi ada yang jurusannya jurusan ceramah, ada yang jurusannya qori, ada yang jurusannya macam-macam tuh di situ tuh. Kaligrafi segala ada, lengkap lah As-Siddiqiyah itu. Jadi saya nggak ikut yang lain-lain, saya ikutnya qori gitu. Jadi di situ dibinalah oleh beberapa tahun oleh Ustadz Muammar ZA ya. Wah, itu benar-benar qori internasional ya. Iya, itu kalau di dangdut ada Roma Irama. Dia ininya tuh ya, rajanya lah ya. Raja qorinya. Raja qorinya ya. Iya gitu. Ada Raja Singa. Lain lagi ya. Itu penyakit. Itu saya bahasa lain ya. Itu bahasanya belum sekarang. Bukan. Pembahasan bahlul. Iya, pembahasan bahlul masail ya. Nah, jadi ikut dengan Ustadz Muammar beberapa tahun, Ustadz Imran Rosadi, Ustadz Muhashim, Imam Masjid Istiqlal yang sudah 18 tahun jadi Imam Istiqlal. Pada waktu itu ya? Imam Istiqlal terlama sampai sekarang nih. Sampai sekarang ya? Ustadz Muhashim ini. Jadi qori-qori nasional, internasional mengajarkan lagu-lagu Al-Quran kepada kita. Nah, saya satu dari beberapa puluh orang lah sekitar. Santri ya? Santri sekitar ya 20 orang, paling nggak banyak. Nah, pada waktu itu tuh ini kegiatan ini apa seminggu sekali atau kayak gimana? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Hari apa tuh, Tad? Kadang dengan Ustadz Muhashim kalau nggak salah malam Kamis gitu ya, habis Isya itu. Biasanya habis Isya sampai jam ya 9:30 begitu. Nah, itu kan berarti memang belajar ya? Belajar. Artinya Ustadz belajar nada-nada itu ya? Nada itu memang belajar. Nada itu. Nah, berarti kan terlepas apapun hatam ini juga adalah hasil akumulasi dari seluruh pengalaman-pengalaman ya, termasuk pengalaman mondok ya. Betul. Nah, termasuk juga ya karena di era digital itu kita bisa gampang nyari gitu ya. Betul. Syekh mana gitu sehingga kita bisa juga milih. Betul. Nah, sampai kepada kesimpulan kayaknya nih di juz sekian kita menggunakan nada A, nada B, nada C. Betul. Itu gimana tuh sampai menemukan kayaknya ini nada yang paling cocok gitu ya. Untuk diajarkan, untuk mengajarkan, kemudian juga katakanlah di tempo
rendah, Iya. ya, volume rendah, sedang atau tinggi, Iya. gitu ya. Sekiranya ada memilih yang di area tengah atau sedang itu sampai ke situ tuh udah angkat dari mana tuh tadi? Iya, jadi begini, nggak mesti satu surat itu satu lagu ya. Bisa jadi satu surat 4 lagu. Kalau suratnya kayak panjang, kayak surat Al-Kahfi kan 11 halaman tuh. Iya, iya. 11 halaman udah setengah juz lebih. Iya, iya. Nah itu bisa 4 lagu karena 11 halaman kita jadikan misalkan untuk 3 halaman ini satu lagu. 3 halaman berikutnya lagu yang lain, 3 halaman berikutnya lagu yang lain, 3 halaman berikutnya yang lagu yang lain Oh, gitu yang ya. lain, ya. Jadi kalau ada 6 halaman ya berarti dia 2 lagu lah perkiraan begitulah Perkiraannya kurang lebih. begitu, ya. Nah, karena Anda yang memang suara hatam ini adalah suara Ustadz, Iya, iya. itu lagu-lagu apa saja tadi? Iya, Sekaligus tolong diperagakan. iya, Tolong iya, diperagakan. Jadi misalnya kalau kita bacanya dari ya juz 1 ya sampai juz 30, misalnya di juz 1 nih lagunya ini. Iya. Ya, terserah Ustadz lah bagaimana menjelaskan. Yang paling penting seluruh lagu yang ada di khatam itu Ustadz bisa dijelaskan kepada para pemirsa yang cerdas-cerdas ini. Iya, iya, iya. Ya, jadi lagu ada Bayati, ada Ros, ada Bayati, Soba, Hijaz, Nahawan, Ros, Sika, Jiharka. Nah, itu ya. Jadi itu ada 7 ya? Ada 7, memang ada 7. Nah, lalu di dalam saya menerapkan di hatam ini itu beda-beda. Misalkan kita dari lagu Ros itu, contohnya Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma, itu lagu Ros ya. Lalu lagu Jiharka, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Jiharka ya. Iya. Nah, lalu lagu Hijaz kita terapkan di surah Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Nah, itu. Lagu Nahawan kita terapkan di surah Al-Mulk, Al-Waqi'ah begitu kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu. Jadi kita mencoba untuk memvariasikan supaya satu surat dengan surat yang lain itu beda begitu kan? Iya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Jadi tadi baru ada apa ya, Jiharka, Nahawan, kemudian yang Ros. Bayati seperti Ros ya. Yang Bayati seperti apa tadi? Bayati ya. Tadi dulu saya agak lupa. Contoh-contohnya. Yang jelas di lagu Sika juga agak lupa, tapi di dalam surah Al-Kahfi itu ada lagu Sikanya juga tuh di situ. Termasuk lagu di Bayati ini termasuk paling jarang saya gunakan. Oh, alasan? Karena memang saya senengnya. Oh, senengnya ya. Senengnya itu lagu yang tadi Jiharka, lagu Nahawan, lagu Hijaz, lagu Ros, lagu Sika. Bayati dan Soba itu paling jarang. Paling jarang ya. Tetapi ada di sini. Ada. Ya. Nah, itu kan kalau di Indonesia ini kalau misalnya kita menjadi makmum ya, di masyarakat umum lagu yang paling banyak digunakan lagu apa? Lagu Ros. Lagu Ros saja. Iya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Lagu Ros. Lalu As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gitu ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu lagu Ros ya. Lagu Ros ya. Dan itu memang paling banyak ya. Paling banyak. Kita, ya. Betul. Jadi artinya karena tadi orang nggak tahu, tapi orang sering menggunakan ya. Betul. Seperti azan juga kayaknya iramanya lebih banyak ke situ juga ya. Lebih banyak ke Ros ya. Betul. Kan dari Syekh Mahmud Al-Khusari juga assalatu wassalamu alaik. Allahu akbar, Allahu akbar. Itu ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi ini menjadi menarik ya. Artinya adalah memang jadi lewat produk khatam ini, kalau tadi adalah hafal tanpa menghafalkan, itu kan versi
Pak Odi. Iya. Kalau saya kan hafal tanpa niat menghafalkan. Iya. Jadi saya hafal artinya bisa menggumamkan irama meskipun saya tidak tahu. Nggak tahu. Irama itu namanya apa. Betul, Ibaratnya betul. Kira-kira begitu ya. Betul. Ya, jadi artinya berarti ada keuntungan nih dari orang-orang yang belajar menggunakan metode khatam ini. Betul. Ya selain memang ada multimedianya, ada kemudian juga petunjuk-petunjuknya, ada buku pedomannya, ada buku modulnya, aplikasinya. Ya ada aplikasi termasuk juga tadi bahwa di dalam khatam ini sendiri juga 7 nada yang atau irama yang biasanya diajarkan para qori atau qoriah itu ada. Ada, betul. Begitu tadi ya? Betul. Nah, jadi artinya juga berarti kalau misalnya anak ini katakan saja beberapa 2 juz saja, dia barangkali sudah bisa macam-macam lagu tuh. Ya. Betul. Dan dia bisa eksperimen dan coba lagu ini dipakai membaca Al-Fatihah berkali-kali. Bisa. Ya, baik. Nah, itu tadi nada-nada ini nih pemberi namanya siapa? Itu apakah Nabi Muhammad menggunakan 7 nada itu dulunya gimana tuh dari kisahnya itu? Jadi itu nama-nama daerah ya. Nahawan itu daerah. Lalu Sika juga Sika Turki, Sika Misri gitu ya. Hijaz kan nama daerah juga. Jelas, Hijaz kan nama daerah yang sekarang jadi Jazirah Arabia. Jazirah Arab. Jadi Nahawan, lalu itu nama-nama daerah. Ros Jadi itu nama daerah juga. Iya, khas daerah situ. Diakomodir menjadi lagu-lagu Al-Qur'an itu sebenarnya dari Turki, dari Mesir gitu kan. Itu diambil nih gaya Turki, diakomodir akhirnya menjadi lagu-lagu Al-Quran yang disepakati oleh para ahli qori. Iya, betul. Nah, yang menjadi pertanyaan ini sumbangsi Nusantara sudah ada nggak ke lagu baca Quran? Gitu? Ini belum diakui oleh ulama-ulama Nakomatul Quran, belum diakui. Dan memang kalau kita perhatikan lagu-lagu Arab itu ya, nggak usah Qurannya lah, lagu-lagu inilah Ummi Kulsum lah ya, itu semua mesti ada akarnya ke 7 lagu itu. 7 lagu itu. Hamali ya mis. Nah gitu ya. Kayak gitu. Ya gitu, itu lagu Sika. Amawi ya mis. Nah gitu ya. Nah, ngomong-ngomong tadi kita makan kebuli ada kismisnya tadi ya. Kismis. Iya itu. Ghanni li syuwaya. Itu lagu Ros. Alini agul alhan titamayir. Mulai itu lagunya ada sobahnya, ada meliuk-liuk luar biasa tuh. Lagu Ghanni li ada 3 lagu dia. Memang kalau kita mencermati di orang-orang yang qiraatul Quran ya, yang ahli qiraah, sebenarnya mendengarkan lagu-lagu Arab itu mereka sebenarnya ya udah akrab lah gitu. Udah akrab. Itu ya. Bahkan seruling-seruling Arab itu tetap aja mengacu kepada 7 lagu itu. 7 lagu itu ya. Iya, seruling-seruling itu mengacu semua. Jadi dengan kata lain juga gini. Kalau ada orang yang bisa menyanyikan lagu-lagu Arab, hobi lagu-lagu Arab, dan dia hafal nadanya, betul. Selama dia juga ngerti mahorijul huruf, ngerti tentang mad, gitu ya. Betul. Wah, dia bisa baca Quran bagus juga ya. Bagus. Kayak Syekh Misyari Rosyid itu asalnya kan munsyid. Oh. Pelantun dia ya. Dia penyanyi. Penyanyi. Tapi suaranya luar biasa, kekayaan iramanya itu luar biasa. Ya makanya nggak usah heran juga di kita tuh ada penyanyi rock jadul gitu penyanyi rock perempuan gitu, dan dia luar biasa itu ketika baca Quran. Gitu ya? Iya. Masya Allah. Tadi jadi Inka Kristi gitu ya kan, luar biasa. Mel Sandi ya. Gitu kan, iya. Oma Irama. Cuman memang barangkali nanti kita perlu sambangi Bang Haji lah. Iya, siap. Sebagai anggota Forsa lah gitu. Ya, itu dia. Perlu kita sambangi Bang Haji lah di podcastnya Bang Haji. Oh siap, insya Allah. Jangan-jangan lagu-lagu jangan begadang juga ngakar ke situ. Siap Bang Haji. Alhamdulillah. Jadi ini saya bicara kayak gini karena saya yakin ada di antara para pemirsa ya dari acara Bahlul Masail ini anggota Forsa yang barangkali juga
bisa mencoba mendekatkan kami kepada Bang Haji. Siap. Ya. Wah. Jadi Bang Haji kita siap mendukung Anda karena lagu-lagu Anda pun menginspirasi kami. Iya, rakyat harus datang kepada raja. Rakyat terdatang kepada raja. Iya. Kami rakyat Anda. Iya. Kembali kepada tadi ya, jadi memang artinya adalah bahwa lagu-lagu ini otomatis sudah ada di aplikasi Hatam ini. Iya. 7 sudah lagu ini sudah ada. Sudah terakomodir Artinya semua. adalah kalau misalnya siapapun yang Iya. menggunakan lagu ini, menggunakan aplikasi ini, insya Allah dia paling tidak menguasai beberapa lagu. Ya. Betul, persis. Jadi kalau dia misalnya tiba-tiba kan kadang-kadang nih kalau kita sholat berjamaah, Iya. kalau pada waktu pergi, nah yang repot itu kalau sholat berjamaah pas zuhur, maghrib, isya, dan subuh. Wah, kan harus bunyi itu. Iya, bunyi bener. Waduh, nada apaan nih gitu ya Iya, kan? Nah, bener. paling tidak sudah nggak ada masalah lah ya. Betul. Jadi cara untuk menguasai satu nada, katakanlah hafalkanlah satu surat, misalkan Al-Mulk. Iya. Surat Al-Mulk ini menggunakan lagu Nahawan. Meskipun Anda juga nggak harus napal namanya ya. Iya. Lagu Al-Mulk gitu aja lah gitu ya. Lagu Al-Mulk betul-betul dikunyah, betul-betul masuk ke alam bawah sadar, lagunya dapat, terapkan di tempat lain. Di ayat-ayat lain gitu. Jadi selama sebulan Al-Mulk aja yang dibaca. Betul, iramanya betul, sampai betul. dapat Iya, tuh. iya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu Nah, belajar dengan demikian, irama. jadi misalnya iramanya dapat, maka begitu iramanya ini, kayaknya irama ini selama bisa digunakan tadi kaidah-kaidah tajwidnya klop, Iya, gitu ya, betul. pakai aja. Pakai, gitu. betul. Nah, sehingga bisa dipakai pada waktu menjadi imam ya. Imam, betul. Alhamdulillah. Baik, nah sahabat-sahabat sekalian, ini menjadi semakin menarik ya karena hatam, hafal tanpa menghafal, versi Kang Odi, Iya. tapi hafal tanpa niat menghafalkan versi saya. Iya. Ya, boleh aja ya. Boleh, kasih. Yang sudah dihakikan Bungkus. itu adalah hafal tanpa menghafal. Iya, Tapi sebentar lagi akan dihakikan dalam bentuk yang baru, hafal tanpa niat menghafalkan. Nah, ini juga menarik bahwa kalau dari Anda sendiri ya, karena juga Anda adalah tadi ini nih sebagai dulu juara tahfiz 30 juz 30. Juz 30, betul. Sekarang udah berapa juz nih? Ya separuh lebih lah. Separuh lebih ya. Separuh Tetapi lebih. umumnya di ayat-ayat yang mana? Di juz-juz awal gitu yang Anda pilih atau ada surat-surat tertentu walaupun juznya terpisah-pisah? Awal, akhir, tengah. Awal, akhir, tengah ya. Iya. Nah, pasti ada alasannya nih, apalagi antum sering kali ceramah Iya. gitu. Iya. Ya kan memang dari juz 30 terus 29, 28, 26, 27, 27, 26, 25, 24, 23 gitu ya. Iya. Ada 2. Tapi dari depan juga udah dulu gitu kan. Iya. Udah, lalu tengah-tengah sebagian kayak Al-Kahfi kan udah setengah juz tersendiri gitu ya. Jadi banyak, dan sebenarnya yang lain-lain juga udah agak hafal. Jadi kalau saya ngajar kepada anak saya nggak usah buka Quran lah. Iya. Baca di mana aja salah saya tahu. Ibaratnya saya bisa memperbaiki. Bisa mengoreksi, Jadi kalau saya ngajar anak saya apa adik saya, udah saya nggak usah buka Quran karena mungkin udah cukup akrab lah begitu ya. Dengan itunya. Dengan ininya, dengan ayat-ayatnya itu. Walaupun barangkali belum seperti Ustaz Adi Hidayat ya. Oh, belum. Yang hafal di halaman sekian, baris sekian gitu ya. Itu sebelah kanan, sebelah kiri gitu ya. Percetakan. Luar biasa beliau luar itu ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sahabat-sahabat sekalian, Kang Odi. Nah, kalau Kang Odi sendiri nih setelah bincang-bincang ini apa yang terbaru Kang Odi dapat nih dari obrolan kita ini? Iya, jadi Sebagai direktur Hatam loh ya. Iya. Jadi yang pertama itu ternyata dengan irama itu saya sebenarnya lebih pede ya. Jadi dulu itu kan ketika saya belum menggunakan Hatam itu kan iramanya Al-Karangiyah kan. Ya, Karangan sorangan karangan ya. sendiri gitu. Dan itu saya ibarat kata kentut aja kan false gitu, apalagi ngomong gitu kan. Nah pas coba pakai irama Hatam nih yang pertama, ketika ngimamin itu lebih Nah, ini pede. pengalaman imam pertama kali pede kapan tuh? Mungkin masih teringat tuh pengalaman dijorokin jadi imam. Karena kebanyakan orang dijorokin itu kalau di tempat-tempat publik gitu kan. Iya. Jadi waktu itu ketika sebelum Hatam, setelah pas pakai Hatam ya? Iya. Setelah pas pakai Hatam itu di saat ini khutbah. Kan kalau saat khutbah saya selalu tanya ada imamnya nggak gitu. Nah pas ada satu masjid itu nggak ada imamnya gitu kan. Sudah sekalian ngimamin. Ya udah pakai waktu itu surat Al-Qalam Nun gitu kan. Nah dari situ ternyata ada respon yang positif dari makmum. Makmumnya pas yang DKM di situ gitu cerita, wah ini bagus kata iramanya gitu. Iya. Nah berarti
wah alhamdulillah minimal sih saya tidak dikomplain aja udah seneng gitu Iya. kan. Gitu. Yang minimal tidak dikomplain senang, apalagi tidak dikomplain sekaligus minta amplopnya dibalikin. Itu iya betul. Nah lalu yang kedua adalah di saat saya kurang lebih 2 tahun yang lalu itu di challenge sama Ustaz Latif. Jadi coba hafalin Al-Waqiah, sampai hafal dulu iramanya semua. Habis itu jangan dirmurojaah gitu. Nanti kita cek coba beberapa tahun lagi gitu. Iya. Nah dan sampai sekarang itu alhamdulillah masih melekat karena dengan irama itu gitu. Irama itu ya. Nah jadi artinya Anda adalah bukti real lah ya gitu dari metode khatam ini ya. Metode khatam ini. Ya jadi Kang Oji sendiri sudah hafal juz 30 sampai detik ini? Kan kalau saya tidak bertanya 30 juz. Iya, juz 30 ya. Jadi juz 30 itu sebetulnya kan hampir hafal semua. belum hafal memang. Tapi akhirnya karena menggunakan metode hatam gitu ya. Kalau kan ada yang ibarat kata sudah hafal. Iya. Nah, sedangkan hatam pengen dengan iramanya. Akhirnya kan saya menghafalnya surat-surat yang lain. Surat pilihan kayak masuk ke juz 29. Iya. Nah, udah mulai hampir semuanya hafal. Iya. Terus Al-Kahfi, terus surat-surat pilihan gitu kan. Akhirnya malah lebih ke arah ke situ. Baik. Gitu. Dan untuk ceramah ya nggak ada masalah. dihafalin dulu. Walaupun untuk ceramah kan ibaratnya motivasinya makin kuat. Iya. Karena sebenarnya bukan ceramah, yang ceramah kan di belakang juga ada amplopnya kan gitu ya. Itu cerita lain. Ya. Artinya ya motivasi kan sah-sah saja. Iya, Sah-sah saja, betul. boleh dibayar itu. Nggak usah keras berkecil hati juga. Iya. Siap. Ya. Baik, nah sebagai orang yang memang terlibat ya di dalam hatam ini dari awal, nah ini saya juga menarik nih. Jadi pada waktu itu ada mursyid dari Thariqat Khalwatiyah, dan kebetulan beliau itu adalah seorang psikologis, seorang psikolog, dan beliau adalah presiden atau mungkin rektor dari interpersonal psychology. Dulu interpersonal psychology, tapi kemudian mengubah namanya menjadi Sophia University yang ada di Palo Alto, California. Beliau ada sebuah buku yang ditulis beliau, diterjemahkan menjadi psikologi sufi, ya itu diterbitkan di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia, ya. Namanya Syekh Rajib Al-Jirahi, tetapi nama sananya adalah Robert Fraser. Ya. Nah ini beliau nih bawa tuh hatam tuh waktu awal tuh, saya ingat banget tuh. Bawa risalahnya juga masih kecil, dan bawa anak perempuan, anak laki-laki ke kampus UI waktu itu. Betul. Itu yang pertama ya, kemudian karena kita juga bikin acara berikutnya, soalnya kan di hotel yang nggak jauh dari Pasar Minggu tuh ya. Nah itu awal-awalnya hatam itu dulu ya? Iya, awal kurang lebih tahun 2015 itulah. 2015 itu ya? 2015 ya, awal-awal hatam itu ya alhamdulillah jumpa beliau. Mungkin dulu belum pakai ini kali. Belum ada. Masih pakai CD, jangan-jangan. Masih pakai metode itu. Iya itu ya alhamdulillah bisa jumpa beliau lah. Biasanya kan hanya baca-baca bukunya saja gitu ya. Sekarang beliau datang alhamdulillah dengan undangan Kang Asep, jadi jumpa beliau. Sekalian minta didoain anak-anak. Iya, karena mursyid ya beliau ya. Betul. Nah, menarik tuh, masuk Islamnya juga, proses masuk Islamnya menarik tuh. Iya. Nah, jadi ini nih artinya memang bahwa sudah proof ya, sudah terbukti bahwa ada beberapa sekolah yang menggunakan ini dan terbukti. Betul. Walaupun barangkali mungkin mereka tidak dalam konteks meneliti. Kalau dalam konteks meneliti kan ada perbandingan sebelum dan sesudah. Betul. Cuman mereka sendiri membuktikan bahwa ada satu kelas 3 ini berhasil, sehingga dari kelas 1 sampai kelas 6 kemudian menggunakan cara tadi dan berhasil juga ya. Dan ada orang yang tadinya adalah nadanya adalah sangunahna atau sakahayangna, sekarang menjadi nadanya yang clear, jelas, bisa dipertanggungjawabkan, ada sanadnya gitu ya, ada dan nggak dikomplain. Dan terjadi repeat order. Betul. Nadanya tadinya nada saka, jadi nada sika. Saka inget. Jadi alhamdulillah ada peningkatan. Iya, alhamdulillah. Nah, ini kalau saya bertanya nih, apa sih perasaan Anda sendiri nih ya, karena sebagai penggiat dalam rangka Quran ini, apa yang Anda rasakan di keluarga, apa yang Anda rasakan dalam pendidikan anak? Gitu. Karena ini tema-tema yang hanya bisa penghayatan tersendiri gitu ya, nggak bisa diketahui sama orang lain gitu. Tapi apa sih dibandingkan misalnya orang-orang yang barangkali
tidak bergelut dengan Quran Iya. gitu. Apa yang Anda rasakan berbeda gitu hidup Anda? Iya, di dalam buku ini juga kita sampaikan ada BTC ya, berkah, tenang, cerdas. Berkah tenang, cerdas ya. Jadi anak Jadi saya berkah berarti lawannya dari berkah apa sih kalau dalam bahasa Arab? Karena lawan dari cerdas saya udah tahu bahlul. Iya, Itu bahlul ya makanya kita nih ya. berkah. Nah ini kan berarti nih hatam ini kan BTC. Iya. BTC itu kan kesembuhnya. Iya. C-nya sembuh dari bahlul gitu. Iya, benar. Sembuh betul. Nah, T-nya tadi apa tadi? Tenang. Tenang. Nah, berarti tadinya kan gelisah. Gelisah, betul. Ya kan? Berarti kalau berkah itu bahasa ininya mungkin apa tuh? Bangkrut kali ya. Barangkali. Oh, Ya. bangkrut, muflis ya. Muflis ya kan? Berarti kan muflis, kemudian gelisah bahasa Arabnya apa tuh? Khauf dan roja. Tumanina ya, Pak. Ya kan kayak gitu ya. Nah, berarti kan ini orang tadinya punya penyakit itu, 3 penyakit Iya, itu termasuk betul. bahlul. Betul, bahlul. Nah, betul. dengan hatam jadi tadi tuh cerdas. berkah, tenang, dan cerdas. Iya, betul. Nah, itu berarti temuan psikologi juga. Betul. Karena anak saya itu ketika dia alhamdulillah dia langganan ranking 1 ya. Iya. Suatu saat dia ranking 3 dia. Dia sedih. Kita bilang sama ini sama istri, "Bun, ini kenapa anak kita ranking 3 nih kali ini?" Dipikir-pikir kenapa? Oh iya, semester kemarin kita ini kendor tahfidnya. Jadi rupanya tahfidz itu mempengaruhi kecerdasan. Ya. Nah, jadi waktu saya di pesantren juga gitu, setoran Nadhom Alfiyah itu yang paling banyak itu 50, di kelas kami yang paling banyak 50, saya 500. Jadi 10 kali lebih cepat, dan sebelum ngapal itu saya biasanya baca Quran dulu. Nah, jadi ada berkah kecerdasan lah, tambahan kecerdasan ya, situ, betul. ya. Itu betul. juga yang pesantren Nun itu kan ada yang diseleksi ya, yang rankingnya itu nomor 1 dari bawah tuh. Iya, betul. Setelahnya pakai ini hatam, Quran, yang Betul, menghafal Quran, betul. itu lagi ranking 1 tuh Mas. Masya Allah. Ya, jadi ini kan berita-berita keajaiban kayak gini. Betul. Kalau kita tidak menuliskannya, Betul, apalagi betul. tidak melakukan penelitian ilmiah saya. Iya, betul. Nah, padahal ini penting. Nah, ngomong-ngomong tentang penelitian ilmiah ini ini ternyata saya googlingnya, di Google Cendekia sudah banyak rupanya penelitian-penelitian Iya. yang ada kaitannya dengan orang-orang yang penghafal Quran. Sudah banyak nih. Iya. Jadi misalnya nih dari jurnal Raden Patah nih ya, implikasi psikologis bagi penghafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, jadi ini sampai dirujuk 109 kali. Masya Ya. Allah. Ada kemudian juga psikologi santri penghafal Al-Quran, peranan regulasi diri. Nah, ini bahkan penelitinya adalah seorang profesor psikologi nih. Masya Allah. Pengamal Thoriqah Qadiriyah Naqsabandian, namanya Masya Profesor Allah. Dr. Subandi dari UGM. Iya. Dinamika psikologis mahasiswa penghafal. Ya, jadi rupanya memang jadi penelitian-penelitian ini sudah cukup banyak. Iya. Jadi ini makin menunjukkan bahwa yang namanya membaca Al-Quran itu seperti apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran sendiri itu adalah memberikan keberkahan. Betul. Nah, jadi, ini kalau Ustadz Odi buka YouTube Iya. dan Anda tulis Allahumarhamna bil Quran, Iya. nggak usah kaget kalau yang muncul YouTube di nomor 1-nya itu adalah orang-orang Thailand, orang-orang Thailand ya, yang agamanya Buddha, tetapi menjadikan Allahumarhamna bil Quran itu adalah seperti paduan suara. Masya Allah. Dan luar biasa dia juara tuh menggunakan Ya lagu itu, Allah. walaupun mereka nggak ngerti. Ya Tetapi Allah. mungkin nada Allahumarhamna bil Quran itu indah dan segala Anda bisa lihat gitu. Resep Jadi bahasa Allahumarhamna bil Betawinya. Quran gitu, itu jadi juara dia. Ya Padahal Allah. orang-orang itu bisa jadi nggak ngerti gitu. Nggak ngerti, ya. Agamanya Buddha, coba Allahumarhamna bil Quran. Ya Allah. Nah, karena gitu di episode ini pertama saya ingin Ustadz menutup 3 trilogi hatam ini dengan doa Allahumarhamna bil Quran. Siap. Tapi sekaligus juga mengartikan Allahumarhamna bil Quran artinya apa? Artinya apa? Supaya makin meresap kepada orang-orang bahlul ini. Silakan Tad. Iya, sesama bahlul dilarang saling mendahului. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Allahumarhamna bil Quran, ya Allah, irhamna, rahmati kami bil Quran, dengan Quran. Waj'alhu lana, jadikanlah Al-Quran imaman, sebagai imam yang kita ikuti, wa nuron, dan cahaya sehingga kita dalam terang benderang, kalau gelap kan kita kesandung, jatuh dan lain sebagainya, salah-salah. Wa nuraw wa hudan, dan juga petunjuk
buat kita warahmah dan rahmat. Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kami apa-apa yang sudah kami lupakan, yang terlupa. Wa 'allimna minhu ma jahilna. Dan ajarkan kepada kami dari apa-apa yang kami masih bahlul. Cocok lah ya. Iya, cocok. Kayaknya ini harus kita jadikan sebagai doa penutup acara Iya, kita. siap. Warzuqna tilawatahu, dan berilah kami rizki berupa tilawahnya. Jadi menggunakan kata rizki karena tilawahnya nikmat. Iya, Gitu. iya. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar, baik siang maupun malam. Ya. Malam maupun siang. Waj'al hulana hujjatan. Jadikanlah Al-Qur'an sebagai hujjah ya Rabbal alamin, wahai penguasa semesta Nah, alam. hujah itu berarti dalil. Jadi apa namanya, termasuk juga senjata dalam perdebatan, Betul, gitu ya. Kemudian juga peneguh juga pendapat, pandangan bagi hidup, gitu ya. Betul. Dan juga hujjah nanti di akhirat. Hujah di akhirat, gitu ya, bahwa Al-Qur'an ini adalah teman kita. Teman ya, kita, sahabat betul. Dan itu adalah hatam ini, kalau kita lihat dari sudut itu berarti hatam. Hafal tanpa menghafal versi Kang Odi, hafal tanpa niat menghafalkan versi saya. Hatam ini adalah menjadi wasilah dalam rangka kita sesuai dengan doa itu. Iya, betul. Mari kita lantunkan doa itu sekaligus menutup kegiatan ini. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian sahabat, podcast kali ini trilogi dari Hatam, hafal tanpa menghafalkan. Versi Kang Odi, versi saya, dan versi Kang Asep, hafal tanpa niat menghafalkan. Masya Allah. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda semua. Silahkan like kalau Anda suka, dislike saja kalau tidak suka. Silahkan komen dan jangan share kecuali kalau memang bermanfaat. Silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Demikian kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.